Masih bingung dengan recovery, kadang suka ketipu market buy dan sell turun. Berarti ini belum paham, berarti belum banyak latihan ya. Karena recovery itu butuh latihan yang panjang ya. Ketika kita belum sampai di titik terbanyak kita lakukan recovery, pasti akan bingung. Begitu kita recovery balik lagi sudah bingung lagi. Oke, nanti kita coba bahas. Berikutnya kita awali dari pertanyaan pertama tadi ya, berkaitan dengan engulfing ya. Ketika sudah terbentuk engulfing, kemudian ternyata nipu ya, ternyata menipu, sehingga ketika sudah entry marketnya balik lagi. Maka bagian dari trigger itu, salah satunya dari engulfing itu harus kita pahami secara lengkap ya. Engulfing itu candle yang memakan atau menutup candle sebelumnya, candle yang menutup candle sebelumnya, dan candle ini akan valid ingat ketika berada di levelnya atau support resistennya. Engulfing bagian dari pola candle ya. Pola candle ini akan valid ketika dia berada di puncak tren atau berada di levelnya, sehingga walaupun dia menutup candle sebelumnya, kalau dia belum berada di puncak tren, belum berada di levelnya, nanti bisa koreksi balik lagi. Engulfing itu gambarnya seperti ini ya. Contoh misalkan tadi dicontohkan ketika dia naik, misalkan marketnya trennya naik ya, naik itu diawali dari jajaran hijau-hijau gini ya. Kemudian dia tiba-tiba ada candle merah ya, ada candle merah memakan ini. Nah ini kita anggap sebagai engulfing. Oh ini engulfing, berarti kalau memakan ini dia akan lanjut turun lagi. Begitu ambil posisi sell ternyata balik lagi jadi hijau lagi. Nah pertanyaannya kapan kita masuknya ketika engulfing ini muncul ya? Ada kalanya kita kena prank. Sama hanya yang seperti yang kita sudah sampaikan berulang kali, trigger apapun itu jenisnya, apakah pola candle, apakah itu loss momentum ataukah yang lain, itu adalah bagian dari cara kita untuk menggiring kita ke arah probabilitas ya, ke arah kemungkinan terbesar. Tetapi jangan lupa ya, ketika trennya dia kuat, koreksi yang kecil tidak terlalu berpengaruh dengan tren ini bisa menjadi area istirahat sebentar ya, sebelum pada akhirnya nanti breakout lagi, sebelum pada akhirnya nanti pullback ya, kembali ke tren. Maka satu-satunya cara tetap kita antisipasi dengan SL atau kita antisipasi dengan pending order. Kalau kita ambil posisi sell, jangan lupa selalu antisipasi ya. Karena yang rata-rata diambil ketika kita ambil sell dianggap ini sudah valid, nanti pasti akan turun. Tidak ada begini. Meskipun ini berada di ujung levelnya, di tren puncak, kalau kita sudah ambil posisi sell, tetap kita antisipasi di atasnya, buy stop atau SL. Tidak boleh kita biarkan. Nah, batasnya di mana SL dan TP-nya ya. Yang terpenting kita menggunakan target yang lebih ya, lebih dari 500 atau 600 700 boleh. Tapi kalau target kita cuma 100 200, tidak usah pakai ini, nanti selalu kena. Kalau kita targetnya tidak terlalu besar, kita menggunakan pending order. Jaraknya berapa? Jarak titik pertama dengan berikutnya ini tidak lebih dari 700 juga. Ya, tidak lebih dari 700. Biasanya kita ambil jarak yang aman. Kalau ring per candlenya itu cukup besar, maka kita gunakan 500 sampai 600 pergerakan. Kalau dalam pergerakan candlenya sebelumnya itu kecil-kecil, ring hariannya juga kecil, maka kita gunakan 250 hingga 300 pergerakan. Sehingga ketika kita sell 0,1 naik ya, naik. Kalau kita menggunakan 300 berarti minus 30, di area di sini kita bisa pending buy stop. Sambil dilihat ring hariannya seperti apa. Ya, sambil dilihat kemampuan pergerakan hariannya sudah tercapai atau belum. Sehingga tetap antisipasi ya. Contoh misalnya yang engulfing yang ngeprank ya. Karena engulfing yang ngeprank kembali breakout, kembali pullback itu akan jauh lebih kuat lagi nantinya. Berbaliknya lebih kuat lagi. Contoh yang gampang, yang mudah kita lihat dan kita pahami berada di depan layar.
perhatikan yang di bawah ini. Perhatikan yang di bawah. Ini bergeraknya turun. Berada di level. Di sini ada level. Berada di level ini engulfing ya. Ini engulfing ya. Hijau ini engulfing, menutup candle sebelumnya. Secara teknis, secara teknikal ini akan ada tanda pergerakan ke atas ya, atau akan mulai berbalik dari turun menjadi naik. Sehingga ketika ganti candle kita ambil posisinya di sini. Di candle merah itu kita ambil posisinya sell. Buy. Kita ambil posisi buy di sana. Ya, di candle merah yang sudah ganti kita ambil posisi buy. Meskipun ini ada penolakan panjang, ini kan penolakan. Kemudian sudah engulfing. Meskipun kita sudah tahu, sudah terlihat di situ ada level yang tidak dilewati, gagal breakout, kemudian ada penolakan, ada hijau muncul di sana, engulfing. Kita yakin sudah bakal bergerak naik, kita ambil posisi buy. Tapi tetap safety kita harus perhitungkan. Kita tarik ke bawah 300 sampai 400 boleh ya. Sehingga antara sumbu di bawah ini masih ada space, ketika dia turun dia biasanya mendekati sumbunya, sehingga ketika kita ambil 300-an ini dan nanti berbalik ke bawah, setidaknya masih ada ruang untuk nanti bergerak ke bawah dan bisa menutup kerugian kita, sehingga di bawah kita siapi langsung sell stop lotnya 2 kali, kalau di atas 0,1 0,2. Bagaimana kita bisa meyakinkan tetap kita antisipasi peluang turun masih ada, meskipun ini ringnya sudah terpenuhi, ini ringnya mendekati, tetap kita siapkan di sana. Perhatikan, nah yang terjadi apa? Yang terjadi ketika dia bergerak sedikit saja ke atas, ini belum dapat profit kita. Masuk di ini kita cuma dapat 230 ya, mungkin 230 dianggap kurang ya. Mungkin belum sempat close, ternyata balik ke bawah. Ya, balik ke bawah, sehingga buy-nya di atas itu pasti rugi ya, tetapi ada ketenangan itu ketika kita sudah paham dengan manajemen risikonya. Sekali lagi, trigger apapun itu namanya, pola candle itu tidak menjamin 100%, dia hanya memberikan petunjuk awal dan kita harus betul-betul tetap perhatikan antisipasinya ya. Perhatikan recovery-nya. Sehingga ketika dia turun seperti ini bagaimana? Oh, ini turun sampai di sini, belum profit lagi ya, belum profit lagi. Karena ini trennya masih turun, ya jangan buru-buru kita ambil tindakan ya, jangan buru-buru kita ambil tindakan. Kita begitu turun sedikit, kemudian profitnya di close yang di bawah, sementara di atas dibiarkan. Ya biasanya kita terkecoh dengan profit, oh profitnya sudah yang satu sudah biru. Jangan fokus di sana, fokus di recover. Recover itu antara rugi dan untung itu kita kombinasikan. Kalau masih minus banyak ya kita tunggu dulu. Karena trennya masih turun. Trennya masih turun. Di sini ada sumbu. Biasanya kalau sudah dia tidak kuat lagi, dia akan mendekati levelnya lagi di sini, mendekati levelnya di sini. Sehingga tadi saya sampaikan space-nya kita kasih ruang ketika dia bergerak turun sampai di sini pasti dapat profit karena jaraknya tidak terlalu jauh. Jarak antara pertama dan kedua sampai di sini itu sudah lebih panjang, 2 kalinya dari jarak entry pertama dan kedua, sehingga pasti profitnya. Nah, kita tidak tahu profitnya di jam berapa, yang terpenting sudah diantisipasi. Bagaimana ketika buy-nya tersentuh kemudian naik lagi, sell-nya kesentuh naik lagi ya. Jangan kita bermain dengan wacana, tetapi banyaknya belajar ketika terjadi. Jangan berandai-andai, ketika sudah terjadi belajarlah kita mengantisipasi. Ketika nanti naik bagaimana? Ya close yang besar, arah utamanya kemana kita tingkatkan. Nah ini bagian dari recovery yang betul-betul butuh latihan. Kalau kita berwacana nanti kalau kasih selnya 2 kalinya terus berbalik lagi gimana? Ya itulah kita banyak latihan. Kalau hanya berpikir dan dengan coret-coretan di atas kertas tidak akan pernah ketemu. Semua masalah itu akan terselesaikan ketika kita mengalami di jalan. Disitulah kita nanti banyak berpikir. Bisnis apapun selalu ada masalah yang kita tidak pernah tahu dan disitulah kita banyak belajar.
Kalau kita di awal berpikir masalah tidak ketemu, belum ada masalah sudah kita pikirkan yang terjadi ya. Belum ada masalah kita sudah berkutat dengan masalah yang ada, padahal belum terjadi. Maka ketika terjadi itulah PR kita untuk banyak berlatih. Nah ini seperti ini contohnya tadi, Engelfing yang ngeprank, ternyata Engelfing balik lagi, balik badan lagi. Sehingga kalau kita sudah antisipasi seperti ini, sudah bisa pastikan baik untung, baik naik maupun turun tidak peduli, yang penting sudah antisipasi, endingnya profit.